Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aryani Astuti, instruktur Smart Tematik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 9 yaitu menjelajah angkasa luar. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Ya adik-adik, hari ini kan kita belajar tema 9 yaitu menjelajah angkasa luar. Apa yang terpikirkan oleh adik-adik tentang angkasa luar? Nah, di sana ada matahari, ada bulan dan juga ada planet-planet ya, termasuk bumi kita. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat di sini ya. Kita awalnya akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kita belajar KD 3.9 yaitu menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penulis dalam teks fiksi. Nah, nanti ada tokoh utamanya, ada tokoh tambahan dan juga ada tokoh fiksinya. Itu meliputi watak dan isi ceritanya ya. Oke. Yuk, biar lebih jelas, kakak akan jelaskan apa sih unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, unsur intrinsik dalam cerpen itu ada 7 ya adik-adik. Yang pertama, tema. Tema itu hal yang diceritakan, pokok ceritanya ya adik-adik. Kemudian nanti ada penokohan. Nah, di dalam cerita itu ada beberapa tokoh. Nanti ada yang antagonis, ada yang protagonis, kemudian juga ada yang tokoh tambahan yang membantu antagonis maupun yang membantu protagonis. Selain itu juga ada alur. Alur itu adalah plot ya. Alur itu bisa maju juga bisa mundur. Kalau alur maju itu menceritakan dari awal sampai akhir. Kemudian kalau alur mundur itu diceritakannya dari zaman dahulu baru nanti maju ke zaman yang sekarang. Sampai alur ada yang ingin ditanyakan enggak? Sudah jelas ya? Iya. Kakak lanjutkan. Kemudian nanti ada setting atau latar. Nah, latar ini adalah yang melatar belakangi. Nanti ada latar tempat, ada latar waktu, juga ada latar suasana. Selain itu, kita juga ada sudut pandangnya. Sudut pandang itu bisa dari orang pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Tergantung ceritanya ya adik-adik. Iya, yang keenam adik-adik ada gaya bahasa. Gaya bahasanya ini macam-macam, ada personifikasi, kemudian ada metafora. Besok kita akan kakak ajarkan tentang apa itu gaya bahasa ya. Kemudian juga amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita itu. Setiap cerita biasanya mengandung sebuah pesan ya. Biasanya pesan ini menuju ke arah kebaikan. Oke, jelas ya? Kalau jelas, kakak lanjutkan ke soal-soal berikut ini. Dina anaknya manis, orang tuanya Pak Ahmad sangat kaya, sehingga penampilannya di kelas terlihat sangat berbeda dibandingkan para teman-temannya. Di kelas, Dina termasuk murid yang pandai. Siapapun yang belum mengenal sifatnya pasti menyukainya. Tetapi nyatanya tidak demikian adik-adik. Semula teman-temannya memang menyukainya dan ingin bersahabat. Tetapi kini tidak ada lagi yang ingin bergaul dengannya. Begitu pula Tina yang kebetulan bertetangga dan teman sekelas juga. Semua menjauh dari si Dina ini. Dina anaknya itu angkuh dan suka memandang rendah orang lain. Meskipun orang tuanya itu kaya ya, tapi dia merasa dia sendiri yang pandai. Sebab itu ia tak pernah menghiraukan orang-orang yang meminta bantuannya. Oke, kita lihat soalnya. Nah, soalnya adalah tokoh utama dalam cerita di atas. Ingat tokoh utama. Tokoh utama itu apa? Yang sering diceritakan ya. Nah, di sini pilihannya ada Pak Ahmad, B teman-teman, C Dina, dan D Tina. Nah, yang sering diceritakan tadi siapa? Yaitu Dina. Ya, betul adik-adik, Dina. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada penggunaan kata yang bercetak miring dalam
cerita di atas tidak efektif. Ingat tadi yang bercetak miring apa? Para teman-temannya ya. Nah, bentuk efektif yang benar adalah A. Para teman-teman, B. Teman-teman semua, C. Teman-teman sekalian, dan D. Teman-temannya. Kalau kita lihat A, para teman-teman, jadi paranya harus dihilangkan yang adik-adik supaya efektif. Kemudian yang B, teman-teman semua, semuanya juga harus dihilangkan. Yang C, teman-teman sekalian, sekaliannya juga dihilangkan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, yuk kita lanjut ke soal ketiga. Sifat yang dimiliki oleh tokoh utama pada cerita di atas adalah, ingat tadi tokoh utamanya siapa? Dina ya. Nah, dia wataknya apa adik-adik? A. Manis, B. Dermawan, C. Kaya raya, ataukah D. Angkuh? Ingat tadi dia sombong ya. Sombong kata lainnya adalah iya, angkuh. Betul, angkuh ya. Kalimat di gedung kota terdapat bioskop 4 dimensi yang para pengunjung dapat dinikmati. Susunan kalimat tersebut masih salah. Perbaikan yang tepat adalah, kita lihat pilihannya. A. Para pengunjung di gedung kota terdapat bioskop 4 dimensi yang dapat dinikmati. Yang B. Di gedung kota terdapat bioskop 4 dimensi yang dapat dinikmati para pengunjung. Yang C. Di bioskop 4 dimensi terdapat gedung kotak yang dapat dinikmati para pengunjung. Yang D. Di bioskop 4 dimensi. Nah, dilihat dari jawaban A, B, C, dan D. Kalau yang D jelas salah ya, karena tidak lengkap. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B. Di gedung kota terdapat bioskop 4 dimensi yang dapat dinikmati para pengunjung. Oke adik-adik, demikian bahasa Indonesia sudah kita pelajari, adik-adik sudah tahu semuanya ya. Bagaimana adik-adik materi pembelajaran dari video yang kalian simak sebelumnya? Sudah cukup jelas bukan? Nah adik-adik jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir ya. Adik-adik, pernahkah kalian menjumpai kesulitan dalam belajar? Nah, kalau kalian memiliki kesulitan dalam belajar, jangan khawatir, Primagama punya solusinya. Di Primagama, kalian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik yang akan menjawab masalah-masalah kesulitan belajar kalian. Kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan tentang materi-materi pembelajaran dan juga akan mendapatkan smart exercise yang berisi soal-soal yang akan membantu kalian dalam belajar. Adik-adik, tidak hanya itu, Primagama juga memiliki fasilitas layanan pendalaman materi. Apa saja kira-kira? Ada remedial yaitu pengulangan, dan juga ada enrichment yaitu pengayaan, dan yang terakhir ada consulting yaitu pendampingan dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Selain itu, Primagama memiliki metode belajar Smart Solution. Smart Solution ini adalah metode belajar anak cerdas yang akan memudahkan kalian dalam belajar. Untuk kalian, adik-adik sekalian yang ada di jenjang SD, jangan lupa ya, ingat bahwa Primagama memiliki metode belajar tematik integratif yang sama seperti metode pembelajaran kalian di sekolah. Jadi ingat-ingat ya. Adik-adik, bagaimana ya caranya kalau kalian mau mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari Primagama? Nah, kalian cukup daftarkan diri kalian ke Primagama terdekat di kotamu. Mari wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk melanjutkan materi tadi, kita simak yuk video lagi. Oke, kita lanjut ke IPA. Nah, IPA ini kita akan belajar menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Ada galaksi dan sistem tata surya, kemudian planet, terus perbedaan bumi dan bulan. Nah, biar jelas, kakak akan perlihatkan di sini ada tata surya. Nah, inilah gambar tata surya adik-adik. Nah, yang kuning besar itu adalah matahari.
Kemudian selanjutnya ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi. Nah, Bumi inilah tempat kita berpijak ya adik-adik, sekarang yang kita tempati. Kemudian ada Mars, yang warna merah itu ada planet Mars. Kemudian ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet-planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ini adalah planet luar. Sedangkan planet dalam itu meliputi ada Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius yang dekat dengan matahari ya adik-adik. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal-soal. Nah, di sini ada soal permukaan bergerigi penuh dengan angin kencang dan badai debu yang dahsyat. Angin menyapu debu ke seluruh planet sehingga membuat warnanya merah. Ingat adik-adik, planet yang warnanya merah tadi apa? Ayo kita lihat dulu ya. Planet yang sesuai dengan ciri-ciri di atas adalah A. Venus, B. Jupiter, C. Mars, dan D. Merkurius. Nah, jawabannya adalah yang C. Mars, yang warnanya merah. Nah, ini kalau zaman dulu waktu Bu Ari masih SD ya, waktu itu kakak masih SD, itu Mars ini disebut juga dengan orang Jawa itu Joko Belek. Kenapa? Karena warnanya merah. Nah, soal yang kedua, gerakan bulan selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi bulan, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi yang disebut dengan fase bulan. Nah, di bawah ini yang tidak termasuk gerakan-gerakan yang dimiliki oleh bulan yaitu A. Berputar mengelilingi matahari. Yang B. Berputar mengelilingi bumi. Yang C. Berputar pada porosnya. Ataukah yang D. Berputar mengelilingi Mars. Ingat, yang tidak termasuk gerakan-gerakan yang dimiliki bulan yaitu yang D. Bulan tidak akan pernah berputar mengelilingi Mars ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia mendapat A. Jarang mendapat sinar matahari. Yang B. Sinar matahari satu musim saja. Yang C. Sinar matahari sepanjang tahun. Ataukah yang D. Sinar matahari di saat kemarau. Nah, Indonesia ini sinar mataharinya bagaimana adik-adik? Iya, sinar mataharinya sepanjang tahun selalu ada. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Rotasi bumi yaitu gerakan bumi berputar pada porosnya. Rotasi bumi mengakibatkan peristiwa-peristiwa terjadinya siang dan malam. Matahari terlihat terbit di timur dan tenggelam di barat. Terbit dan tenggelamnya matahari disebut gerak semu harian matahari. Bumi berputar pada porosnya sepanjang siang dan malam yaitu selama A. 24 jam ataukah B. 30 hari, C. 12 jam ataukah D. 365 1/4 hari. Nah, jawabannya adalah ingat siang dan malam berarti berapa jam? 24 jam. Ya. Kita lanjutkan. Di sini rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya dari arah barat ke timur. Bulan membutuhkan waktu titik-titik untuk satu kali rotasi. Berapa ya adik-adik? Yang A 1 jam, yang B 1 hari, yang C 1 bulan, ataukah yang D 1 tahun? Nah, jawabannya adalah 1 hari. Ya adik-adik, kalau tadi kita sudah belajar IPA tentang planet kita, nah kakak ajarkan lagi tentang IPS. IPS ini kita akan belajar KD 3.2
menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, alat transportasi air dan udara dan dampaknya juga. Oke. Nah, di sini modernisasi itu sendiri apa adik-adik? Nanti kakak jelaskan ya. Nah, di sini ada gambar, ada traktor, kemudian ada molen ya adik-adik. Molen itu biasanya untuk mengaduk semen ya, biasanya untuk membangun gedung-gedung. Nah, di sini inilah perkembangan teknologi tadi. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal ya adik-adik. Nah, di sini ada teknologi pertanian masa kini dalam mengolah tanah menggunakan A. Cangkul, B. Arit, C. Pisau, dan D. Traktor. Jawabannya seperti tadi adik-adik di gambar tadi, ada traktor yang D ya. Kenapa bukan cangkul? Karena cangkul, arit atau pisau itu adalah teknologi masa lalu ya, yang sudah lampau. Tapi sampai saat ini masih ada juga yang menggunakan ya adik-adik, tidak ditinggalkan, masih ada. Kemudian soal yang kedua yaitu salah satu kelemahan teknologi masa lalu adalah menghabiskan biaya besar. Yang B menggunakan teknologi canggih, yang C proses pengerjaannya lama, yang D hasilnya mengagumkan. Ingat kelemahannya apa? Yaitu proses pengerjaannya lama. Karena teknologi masa lalu tidak pakai mesin ya, jadi hanya dengan tenaga manusia, jadi prosesnya lama. Oke, lanjut ya. Nah, soal selanjutnya, proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju disebut A. Teknologi, B. Modernisasi, C. Transmigrasi, ataukah D. Imigrasi. Ingat terjadinya perubahan, berarti apa? Dari tradisional ke modern, berarti modernisasi. Oke, kita lanjut soalnya. Kemajuan dalam bidang transportasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, yaitu A. Pencemaran lingkungan, B. Mempercepat waktu tempuh, kemudian yang C. Memperpendek jarak tempuh, ataukah yang D. Biayanya yang murah. Ingat kalau kemajuan waktu tempuhnya biasa cepet ya adik-adik. Nah, berarti yang negatifnya adalah iya betul, pencemaran lingkungan. Karena apa? Polusi udaranya itu menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ya. Nah, di sini zaman dahulu sebelum ada pesawat atau alat transportasi udara, yang digunakan adalah A. Satelit, B. Meteor, C. Pesawat jet, ataukah D. Balon udara. Di sini jawabannya adalah balon udara ya adik-adik. Nah, yang satelit, meteor itu bukan merupakan alat transportasi. Kalau pesawat jet itu jelas sudah yang modern, waktunya bisa cepat. Nah, kalau zaman dahulu pakai balon udara itu sudah merupakan yang bagus sekali ya. Dan hanya beberapa orang yang bisa menikmati memakai balon udara ini. Oke, IPS sudah selesai ya adik-adik. Nanti kakak lanjutkan pelajarannya yaitu PPKN. Nah, di PPKN ini kita akan belajar KD 3.4, yaitu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, di sini adik-adik lihat gambar apa? Oh iya ya, ada wanita-wanitanya memakai kain kebaya tetapi ada selendangnya yang di pinggang. Berarti masyarakat daerah mana ini? Iya, ini adalah masyarakat daerah Bali. Mereka bergotong royong ya. Apa namanya? Simak saja nanti ya adik-adik. Simak saja soalnya ini deh. Nah, di sini ada Niluh. Nah, Niluh tadi kan orang Bali dek. Niluh adalah satu-satunya teman sekelas yang beragama Hindu. Dalam menjaga persatuan dan kesatuan, sebaiknya sikap kita adalah A. Menjauhinya, B. Membencinya, C. Tetap berkawan, ataukah D. Mengucilkannya. Ingat ya dek, kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan, tidak boleh membenci, apalagi menjauhi, apalagi mengucilkannya.
Jadi kita harus tetap berkawan. Iya, jawabannya adalah C, tetap berkawan. Meskipun berbeda-beda agama, berbeda suku, ya, berbeda tempat tinggal dan sebagainya. Nah, soal selanjutnya, dampak peristiwa adanya persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah A, adanya perpecahan, B, timbul sifat egois, C, hidup menjadi damai, ataukah D, munculnya kelompok. Nah, dampak peristiwa persatuan berarti apa adik-adik? Iya, hidup kita menjadi damai, tentram. Ya, lanjut ya adik-adik. Nah, di sini kelas edu itu sedang mengadakan musyawarah. Setiap peserta diharapkan dalam mengambil keputusan harus saling memahami, menghormati, dan tidak mementingkan kelompoknya. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ke yang A, sila pertama atau sila ke-1 ya. Yang B, sila kedua. Yang C, sila ketiga. Ataukah yang D, sila ke-4. Ingat bermusyawarah. Bermusyawarah itu adalah sila yang ke-4. Betul, sila ke-4. Kalau sila pertama apa adik-adik? Iya, tentang ketuhanan. Berarti kita tentang beragama. Contohnya kita beribadah di masjid, gereja, pura, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Sikap yang diperlukan dalam menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan adalah A, tenggang rasa, B, masa bodoh, C, tidak mau tahu, ataukah D, egois. Nah, yang diperlukan adalah sikap apa, Dedek? Iya, betul, tenggang rasa. Karena kalau kita masa bodoh tidak mau tahu, berarti kita nanti bisa dijauhi teman-teman ya adik-adik. Nah, untuk soal selanjutnya kita lihat. Tradisi gotong royong, tolong menolong untuk kegiatan di Bali disebut tradisi. Ingat tadi gambar yang di atas adik-adik ya, yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, disebut apa? A, ngaben, ataukah B, ngayah, C, mapalus, ataukah D, sikaroban. Ingat, kalau ngaben apa adik-adik? Ngaben itu adalah pembakaran mayat. Ya, jadi jawabannya adalah ngayah. Ngayah itu tradisi gotong royong di Bali. Kemudian kalau mapalus itu tradisi gotong royong di mana? Siapa yang tahu? Nah, mapalus itu tradisi gotong royong di Sulawesi. Kemudian kalau sikaroban itu di Palembang. Palembang itu di Sumatera Selatan. Kemudian soal dilanjutkan. Mengharumkan nama bangsa melalui bidang olahraga atau menjadi duta kesenian adalah salah satu hak. A, mengeluarkan pendapat, B, membela negara, C, menikmati hidup layak, ataukah D, mendapat pendidikan. Kalau mengharumkan nama bangsa adik-adik, berarti kita melakukan salah satu hak apa? Yaitu hak kita dalam membela negara. Ya. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai tema 9 menjelajah angkasa luar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.